Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdal hamidin wa syukru lahu syukra syakirin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia kepada kita semua. Seraya berselawat dan mengucapkan salam yang banyak dalam setiap kesempatan kepada Nabi kita, pemimpin kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi pengikut setia beliau dan insya Allah kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Para pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia dengan tujuan menyembah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk beribadah kepadanya. Dalam realitas sehari-hari, kita mengamati bahwa seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan memiliki tujuan dan fungsi yang hakiki, yang tidak lain adalah tazkiyatun nafs, kesucian hati. Kesucian hati adalah merupakan fungsi dari seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan, sekaligus merupakan tujuan daripadanya. Sehingga betapa pentingnya kesucian hati ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai syarat kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat, sekaligus merupakan sumber ketenangan, kemuliaan dan keselamatan yang hakiki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nafsin wa ma sawwaha." Demi jiwa dan kesempurnaan ciptaannya. "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Lalu diilhamkanlah kepadanya ketakwaan sekaligus kedurhakaannya. "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh berbahagialah orang yang selalu mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan betapa rugi orang yang selalu mengotorinya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, niscaya kita akan menjumpai sejumlah ayat yang menunjukkan bahwa semua amal saleh dan ibadah yang kita lakukan bertujuan untuk kesucian hati kita. Sebagai contoh, ketika Allah mewajibkan kita untuk menunaikan ibadah salat, Allah berfirman, "Wa aqimis salah." Dan tunaikanlah salat. "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Karena sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Hal ini membuktikan bahwa salat bertujuan agar bagaimana kita jauh dari segala macam bentuk kemaksiatan dan dosa. Dan apabila kita melakukannya, dengan salat ini akan senantiasa menjauhkan kita daripadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk menunaikan ibadah zakat, Allah berfirman,
khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka berupa harta yang merupakan sedekah ataupun zakat, yang dengan demikian akan membersihkan harta itu dari hak orang lain dan mensucikan jiwa dari segala akhlak yang jelek, sifat-sifat yang buruk seperti sifat bakhil, sifat tamak, dan mementingkan diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah zakat yang kita tunaikan bertujuan untuk membersihkan hati kita. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelummu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus semata. Karena itu, maka puasa yang sesungguhnya adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri dari segala macam bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang hal itu bersumber dari kesucian hati, kesucian jiwa, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, takwa itu di dalam hati. Nah, bagaimana pengaruh daripada kesucian jiwa yang mengantarkan seseorang untuk melakukan ibadah secara optimal dapat kita saksikan pada segmen berikut ini.